Nomor 8756. Setelah Anda keluar, patuhi hukum. Jadilah orang baik. Xiang Wan, putri sulung keluarga Xiang. Terdakwa Xiang Wan, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Saya bahkan tidak keluar malam itu. Bukan saya yang menabraknya. Berdasarkan satu kalimatmu bahwa kau tidak keluar, kau bisa membersihkan dirimu dari kejahatan pembunuhan berencana. Su Tingjuan, suami Xiang Wan, ketua perusahaan Su. Itu Tuan Chu. Tuan Chu, kenapa Anda di sini? Ting Chuan, kenapa kamu di sini? Kau melakukan begitu banyak hal pada Qingran. Hal-hal yang keterlaluan seperti itu. Kau bertanya mengapa aku di sini? Saya tidak melakukannya. Masih mengelak. Menyuap besar-besaran untuk menghancurkan bukti, untuk menghilangkan kejahatan. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan, Xiang Wan. Kau, keluarga Xiang, tidak bisa lakukan? Mereka benar-benar berani melakukan ini. Itu terlalu kejam. Tidak. Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin melakukan itu. Kamu sudah mematahkan kakiku demi Jiang Qingran. Sekarang, demi mengirimku ke penjara. Kamu bahkan bisa menggunakan metode serendah itu, seperti menjebak. Apakah kamu lupa? Aku istrimu. Istri. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Akui kesalahanmu. Ini jalan keluar terakhirmu. Saya tidak melakukannya. Saya tidak akan mengaku. Ibu Xiang Wan. Mama, kakak sudah pergi membeli obat khusus itu. Kamu akan segera sembuh. Terdakwa Xiang Wan, apakah Anda memiliki hal lain untuk dinyatakan? Saya mengaku. Saya yang menabrak Jiang Qingran dengan mobil. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, Su Tingjuan. Semuanya akhirnya berjalan sesuai keinginanmu. Nama saya Xiang Wan. Dulu, saya adalah yang sangat mulia, putri sulung keluarga Xiang. Namun karena pernikahan yang salah, saya dipukuli dan cacat oleh suami saya, serta dijebak dan dipenjara oleh seorang selingkuhan. Saya menjadi pembunuh yang dibenci semua orang. Su Tingjuan. Jika saya bisa memilih lagi, saya tidak akan pernah jatuh cinta padamu lagi. Mohon, pengantin pria dan wanita, tukar cincin. Jiang Yuping, tuan muda tertua keluarga Jiang. Xiang Wan, Kamu duduklah. Anda sudah keluar dari penjara. Apa? Jiang Qingran. Saya tidak mati di penjara. Apakah kamu kecewa? Bukan itu maksud saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang harus dilakukan? Pernikahan mantan suamiku. Saya, sebagai mantan istri, tentu saja, saya harus datang untuk mengirim hadiah.
Tingcuan, ini adalah pernikahan kita. Bagaimana bisa dia? Kamu bosan hidup. Su Tingcuan, kamu dan Jiang Qingran tidak hanya berkolusi untuk menjebak saya, tetapi juga membunuh ibu saya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkanmu lolos dari hukuman. Apakah kamu sudah lupa? Di pengadilan tahun itu, kamu mengakui kejahatanmu sendiri. Itu karena Jiang Qingran menggunakan nyawa ibu saya untuk mengancam saya. Xiang Wan, apa yang Anda bicarakan? Ibu Anda meninggal karena kanker. Apa hubungannya dengan saya? Jika kamu tidak menahan dosis terakhir obat khusus itu, bagaimana mungkin ibu saya meninggal? Apakah Xiang Wan tidak bersalah? Tapi kaki Nona Jin patah. Harga ini terlalu tinggi. Jika ini benar, maka Nona Jiang terlalu kejam. Itu konyol. Xiang Wan, Mama, kamu menyakiti putriku. Kaki lumpuh tidak cukup. Hari ini adalah pernikahannya, hari yang bahagia. Kamu masih datang untuk menjelek-jelekan putriku? Apakah keluarga Jiangku mudah diintimidasi? Aku akan melawanmu. Mama. Xiang Wan, ini bukan tempatmu untuk datang. Cepat pergi jika tidak ingin menimbulkan masalah. Saya akan pergi, tinggal di sini sedetik lagi. Saya merasa jijik, namun sebelum pergi, saya akan mempublikasikan kebenaran. Masuk. Siapa dia? Pengemudi tabrak lari dari kecelakaan mobil itu. Orang yang benar menabrak Jiang Qingran. Saya dibius dan pingsan hari itu. Ketika saya bangun, kecelakaan mobil sudah terjadi. Itu Nona Jian. Dia meminta saya untuk menyebabkan kecelakaan mobil itu dan kemudian menjebak Nona Jian. Setelah kecelakaan mobil itu, saya menempatkan Nona Jian dipindahkan ke kursi pengemudi. Kemudian, saya segera melarikan diri. Ini semua, Nona Jiang menginstruksikan saya untuk melakukannya. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya sama sekali tidak mengenal Anda. Tingcuan dia memfitnah saya. Hanya berdasarkan beberapa yang tidak dikenal. Saksi muncul entah dari mana. Kamu pikir kamu bisa membatalkan kasus ini, Xiang Wan? Apakah kamu pikir semua orang bodoh? Su Tingcuan, saya tidak menyangka kamu masih begitu mempercayainya. Xiang Wan, sampai kapan Anda akan terus memfitnah saya? Saya sudah menari sejak kecil. Semua orang tahu, sepasang kaki. Bagi seorang penari. Apakah Anda tahu betapa pentingnya itu? Siapa yang akan melumpuhkan diri sendiri? Hanya untuk mencelakai orang lain? Qingran. Tingcuan, Anda dulu mengatakan saya paling cantik saat menari. Tapi sekarang, saya tidak bisa menari lagi. Saya hanya seorang cacat. Tidak apa-apa. Tingcuan, apakah kamu hanya akan membiarkan orang jahat merajalela di pernikahan? Sebelum menikahi Qingran, apa yang kamu janjikan padaku? Xiang Wan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaf kepada Qingran. Lalu inyahlah. Mengapa saya harus meminta maaf? Kalian semua buta. Penjaga, Lepaskan saya. seret dia pergi. Lepaskan saya. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan bersikap sopan. Su Tingcuan, apakah kamu benar-benar tahu orang seperti apa wanita yang kamu cintai ini? Sebenarnya tanda tanya. Kebenaran ada di pulpen perekam ini. Tingcuan, jika dia punya bukti, mengapa dia tidak membawanya keluar dalam 3 tahun ini? Mengapa dia harus menunggu sampai hari pernikahan kita? Saya pikir dia hanya di sini untuk membuat masalah. Ya, Nona Xiang ini mungkin cemburu dan sengaja mencoba menyabotase segalanya. Saya pikir itu juga mungkin. Jiang Qingran, jika kamu benar-benar tidak bersalah, mengapa kamu tidak berani membiarkan rekaman ini diputar? Apakah kamu takut? Jika tidak ada yang kamu sebut, kebenaran di pena perekam ini. Jika tidak ada apa-apa, bunuh saya, mutilasi saya, terserah kamu. Nora, sesuai dengan instruksi Anda, pengawasan mobil di sepanjang jalan telah semua diatur. Bagus sekali. Setelah selesai, saya akan memberimu 200.000 lagi. Jiang Qingran, kali ini saya ingin kamu mati. Tidak, rekaman ini.
Bukankah ini suara Xiang Wan? Dia mencoba menjebak Nona Ji. Sudah jelas bahwa dia ingin membunuh Nona Ji. Ini terlalu kejam. Xiang Wan, apakah ini yang kamu sebut kebenaran? Ini bukan rekaman saya. Ini palsu. Saya tahu Anda tidak akan mengakuinya. Ini adalah catatan transfer yang saya tinggalkan. Tuan Su, Nona Jian. Saya benar-benar dipaksa melakukan ini. Anda harus membela saya. Bukan begitu. Itu kamu menyuapnya. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, Anda masih memfitnah saya. Meskipun Anda cemburu karena saya menikah dengan Chu Tingjuan, Anda seharusnya tidak mencelakai saya lagi dan lagi. Kamu masih berbohong? Cukup, Xiang Wan. Kesabaranku terbatas. Sandiwara ini berakhir di sini. Seret dia pergi. Su Tingjuan, kamu akan menyesali ini. Kamu pasti akan menyesalinya. Biarkan pernikahan berlanjut. Su Tingjuan, Xiang Wan. Ini semua salah Anda sendiri yang menyebabkan ini. Apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja, kami mencari Anda. Tuan Su menginstruksikan kami untuk menjaga Anda dengan baik. Tunggu. Menunggu apa? Kakak, karena kamu ingin bermain. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Tapi, tidakkah kau ingin sedikit lebih bersenang-senang? Apa maksud Anda? Kalian bertiga, keluar dari sini. Tuan Su, Soite bulan madu Anda dengan Nona Jian ada di sini. Saya ingin tahu bagaimana rasanya putri sulung keluarga Xiang. Rasanya, setelah kakak selesai, bukankah itu giliran Anda? Aku datang, cantik. Lepaskan aku. Tidak, tidak, tidak. Jangan bunuh saya. Tuan Su, selamatkan saya. Wanita ini, dia gila. Dia ingin membunuh saya. Biarkan aku keluar, atau aku akan membunuhnya. Kamu pikir hidup seseorang yang tidak penting masih bisa mengancamku? Korporasi Shu saat ini sedang mencari pendanaan untuk IPO-nya. Kan, kau tidak ingin menimbulkan masalah di saat seperti ini, kan? Seberapa besar gelombang yang kamu pikir bisa kamu buat? Tentu saja, aku sendiri tidak cukup. Tapi, bagaimana dengan siaran langsung ke seluruh internet? Segala sesuatu yang terjadi di sini hari ini, semua orang akan tahu. Aku hanya bertindak membela diri. Jika seseorang meninggal di sini, itu karena Su Tingjuan memaksa mereka sampai mati. Xiang Wan, aku tidak menyangka kamu akan belajar beberapa hal setelah menghabiskan 3 tahun di penjara. Kau memaksaku melakukan ini. Nona Xiang, jangan impulsif. Kita bisa membicarakannya. Cepat matikan siaran langsungnya. Tentu, biarkan aku pergi. Jika kamu berani keluar dari pintu itu, Xiang Qingshan akan masuk penjara. Apa yang telah kau lakukan pada ayahku? Aku belum melakukan apapun padanya. Semua utang keluarga Xiangmu 80% dipegang oleh Su Corporation. Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Tingjuan, kau... Xiang Wan, hanya dengan satu kata dariku, keluarga Xiang akan lenyap seperti asap, hilang bersama angin. Ayahmu dan kakakku telah memperlakukanmu dengan baik. Ini semua karena kamu sendiri yang menyebabkannya. Sepertinya tahun-tahun di penjara ini belum mengajarimu untuk bertobat. Kalau begitu mari kita ganti tempatnya dan menebus dosa-dosamu dengan benar. Bawa dia ke klub mimpi. Ya, Tuan Su. Su Tingjuan, apakah kau sangat mencintai Jiang Qingran? Seandainya aku tahu kau sangat mencintainya, aku seharusnya tidak menikahimu sejak awal. Klub mimpi diam-diam melakukan banyak hal teduh untuk korporasi Shu di sini. Mungkin aku bisa membersihkan namaku. Xiang Wan muntah di kamar 6. Datang dan bersihkan dengan cepat. Baiklah. Jiang Qingran. Apa yang sedang kau coba lakukan?
Lepaskan aku, lepaskan aku. Anda merusak pernikahan saya. Anggur pernikahan, kita setidaknya harus minum segelas, kan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Mengapa kalian semua tidak menawarkan? Nona Xiang kita bersulang. Song Qiao, tunangan Jiang Yubin. Minum, habiskan. Minumlah dengan cepat. Buka mulutmu lebar-lebar dan habiskan. Hanya ini yang kamu punya. Kamu benar-benar tidak berguna. Xiang Wen, lihatlah Anda sekarang. Anda bahkan tidak memiliki jejak. Kejayaan keluarga Nona Xiang. Nona Xiang dari keluarga Xiang. Datang ke toko untuk bekerja sebagai pelayan. Tidak menganggap dirinya mulia. Setidaknya aku pernah berjaya. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanya seorang yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga Jiang tanpa Su Tingchuan. Kau bukan apa-apa. Diam. Apa? Apakah aku menyentuh titik lemah, berusaha mati-matian untuk menikahi Su Tingchuan? Apakah kau mencintainya? Atau status dan kekuasaannya? Apa maksudnya itu? Xiang Wan, Anda memiliki lidah yang tajam. Tapi saya bertanya-tanya, jika Anda kehilangan lidah itu, apakah Anda masih bisa setajam itu? Tahan dia. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Nona Jian, Anda biasanya terlihat begitu lembut dan baik hati, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu kejam. Anda benar-benar akan memotong lidah saya. Xiang Wan, ini semua salahmu sendiri. Jiang Qingran, kau sangat malu sampai marah. Apakah kau takut bahwa Su Tingchuan akan tahu bahwa kau bukan penyelamatnya? Apa yang Anda bicarakan? Kalung ini sama sekali bukan milikmu. Xiang Wan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalung ini jelas merupakan tanda antara Qingran dan Tuan Chu. Sebuah tanda. Jika Su Tingchuan tahu bahwa kau palsu, apakah menurutmu dia masih akan melindungimu seperti ini? Diam. Apalagi yang Anda tahu? Aku tahu. Siapa pemilik kalung ini? Siapa dia? Kemarilah. Aku akan memberitahumu. Qingran. Idiot. Kejar dia. Siapa yang mengejarnya? Saya akan memberinya 500.000. Manajer umum Zu. Lari. Masih lari? Kalian hanya melakukan hal-hal demi uang. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kalian demi orang lain. Apakah kau percaya? Jika sesuatu terjadi hari ini, Jiang Qingran pasti akan membuatmu menanggung kesalahannya. Meskipun kita masuk penjara selama beberapa tahun, 500.000 sepadan. Xiang Wan. Bagaimana kau bisa ada di sini? Apa kau baik-baik saja? Hati-hati. Apa kalian semua buta? Kalian bahkan tidak mengenaliku, Tuan Muda. Kakak, mengapa Anda di sini? Qingran, aku tahu kau membenci Xiang Wan. Tapi penjara yang seharusnya dia masuki, dia sudah masuk. Apalagi yang kau inginkan? Yo Bin, Qingran adalah adikmu. Bagaimana bisa kau melindungi seorang wanita? Urusan keluarga Jiang kami, tidak butuh orang luar ikut campur. Orang luar, aku? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Tuan Muda Jian, kemana Anda berencana membawa orang-orang saya? Orang-orangmu? Su Tingchuan. Apa kau sudah lupa? Kalian sudah bercerai. Apa? Baru setengah bulan di sini, dan kamu bahkan tidak tahu cara menyambut tamu? Tuan Su. Selamat malam. Kakak, Xiang Wan sekarang. Seorang nyonya rumah di klub mimpi. Seorang wanita penghibur? Apa ini benar? Benar. Tuan Muda Jiang, tolong lepaskan aku. Kau hanya membuang dirimu sendiri. Apakah tidak ada yang mengajarimu? Jika kamu menyinggung Qin, bagaimana seharusnya kamu meminta maaf? Maafkan aku, Tuan Muda Jiang. Tolong maafkan aku. Su Tingchuan, jangan keterlaluan. Xiang Wan bangun. Su Tingchuan,
Kau tidak benar-benar berpikir Jiang Qingran adalah orang yang menyelamatkan hidupmu saat itu, kan? Hanya karena sebuah kalung, kau begitu yakin bahwa orang yang menarikmu keluar dari danau beku saat itu adalah dia. Su Tingchuan, kau tidak hanya buta, tapi juga konyol. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena kalung ini adalah milikku, Xiangwan. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Ini adalah apa yang orang tua kandung saya tinggalkan untuk saya sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan, kalung ini bernilai jutaan. Jika kau punya kalung di tangan, apakah kau masih akan dikirim ke panti asuhan? Ini adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan orang tua saya untuk saya. Bagaimana mungkin saya menukarnya dengan uang? Tingchuan, saya bersumpah demi Tuhan, semua yang saya katakan adalah benar. Xiangwan. Bahkan sekarang, kamu yang berbohong. Dia berbohong. Kalung ini adalah saat aku berusia 16 tahun. Orang tuaku secara khusus meminta seseorang membuatnya khusus untukku. Terserah apa katamu. Menurut ini, aku akan bilang itu milikku. Itu adalah pusaka keluargaku. Xiangwan, kau bilang kalung itu milikmu. Bukti apa yang kau punya untuk membuktikannya? Tentu saja, aku tahu. Bagian dalam kalung ini terukir namaku. Itu karakter Wan. Apakah kau berani melepas kalung itu? Tunjukkan pada semua orang. Jiang Qingran, apa kalung itu benar-benar milikmu? Kakak, apakah Anda tidak percaya pada saya? Tapi Anda percaya pada orang luar? Xiangwan, Anda selalu mencoba mengambil segalanya dari saya sejak kita kecil. Sekarang, bahkan satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan orang tua saya untuk saya. Anda ingin merebutnya? Siapa sebenarnya yang mencoba mengambil barang milik orang lain? Apa? Kau tidak berani melepasnya dan menunjukkannya kepada semua orang? Apa kau merasa bersalah? Xiangwan, bagaimana jika kalung ini tidak memiliki ukiranmu? Tidak mungkin. Baiklah. Jika tidak, kamu akan berlutut di sini sampai Jiang Qingran memaafkanmu. Baiklah. Xiangwan, lihatlah baik-baik huruf apa yang terukir di atasnya. Ini jelas nama Qingran. Bagaimana ini bisa menjadi karakteran? Cukup. Karakter apa yang terukir di kalung ini? Aku sudah mengkonfirmasinya sejak lama. Kamu masih ingin bertindak cerdik? Bukan seperti ini. Dia pasti telah memanipulasinya. Kamu masih mencoba berdebat? Su Tingchuan, apakah di hatimu tidak peduli apa yang kukatakan? Kau hanya percaya Jiang Qingran. Berdasarkan kamu ingin membandingkan diri dengan Qingran? Apakah kamu pantas? Xiangwan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa sudah 2 tahun dan kau masih sibuk dengan pria yang sama. Dia menyuruhmu melakukan sesuatu dan kau melakukannya. Apa kau anjingnya? Su Tingchuan, jika menyiksaku dan mempermalukanku adalah tujuanmu mengirimku ke sini, maka aku akan melakukan sesuai keinginanmu. Tapi aku tidak akan mengaku kalah. Aku harus tetap di sini dan mencari tahu semua kebenarannya. Xiangwan, Tingchuan, apakah Anda marah pada saya? Xiangwan baru saja minum sedikit. Tidak akan terjadi apa-apa. Menghukum seorang wanita yang hampir membunuhmu. Kamu punya hak. Tingchuan, Anda sangat baik kepada saya. Anda percaya pada saya apapun yang terjadi. Presiden Su, Nona Xiang telah pingsan. Dia hanya berlutut sebentar dan pingsan. Mungkinkah dia berpura-pura? Seharusnya itu nyata. Tuan Muda Jian sudah membawanya pergi. Tingchuan, Kemarilah dan makan The bubur. film was translated and narrated aku bisa by melakukannya Emma sendiri. Media. Jadilah anak baik. Pengemudi tabrak lari dari 3 hari lalu. Tiba-tiba berimigrasi bersama seluruh keluarganya. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk mengawasinya. Kau sudah menyelidiki masalah ini selama ini. Bukankah kau tidak percaya padaku? Xiangwan,
Kita tumbuh bersama. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Tahun itu, saat aku terkena musibah, aku sedang melakukan pekerjaan bantuan medis di luar negeri. Kemudian, aku kembali, tapi kau di penjara. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku diam-diam menyelidiki. Sudah ada beberapa petunjuk. Yobin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah, berhenti menangis. Jiangwan, ayolah. Apa yang kau lakukan? Mama, kenapa Mama di sini? Kau jalan tak tahu malu. Mulutmu bau sekali. Makanlah sesuatu yang ringan. Apa yang kau bicarakan? Aku akan membunuhmu. Song Kyo, kamu gila? Yobin, kakak, aku tunanganmu. Kau benar-benar mendorongku demi dia. Pertunangan itu diatur oleh orang tua kita. Aku tidak pernah menyetujuinya. Kau... Bibi Jiang. Yobin, wanita itu dulu sengaja menyebabkan kecelakaan adikmu. Dan sekarang dia merayumu lagi. Dia hanya pembuat onar. Dia akan membawa bencana bagi keluarga Jiang kita. Tidak akan pernah tenang. Bibi Jiang, tolong tunjukkan rasa hormat saat kau berbicara. Tidak ada apa-apa antara Yobin dan aku. Kepolosan. Jalan sepertimu berani bicara tentang kepolosan. Untungnya, ibumu meninggal lebih awal. Kalau tidak, dia akan marah sampai mati cepat atau lambat olehmu. Kau putri tak tahu malu. Bibi Jiang, aku memanggilmu Bibi karena hormat. Karena aku dibesarkan dengan baik. Tapi kau tidak punya hak untuk menceramahiku. Dan kau bahkan lebih tidak punya hak untuk mempermalukan ibuku. Apa yang kau katakan? Kau makhluk tak sopan. Mama, apa yang Mama lakukan? Hentikan sekarang. Kakak Yobin, dia pantas dipukul. Kau tidak diizinkan membantunya. Jalan. Beraninya kau memukulku, aku akan memukulmu sampai mati. Hei, hentikan. Hentikan sekarang. Apa kalian semua gila? Kakak Yobin, aku tidak sengaja. Yobin berdarah. Cepat panggil dokter. Sayang, apa gunanya menelepon? Aku adalah dokter. Bisakah kalian berhenti membuat masalah? Jiangwan, Kakak Yobin, kau mau kemana? bukan urusanmu, menyingkirlah. Jiang Yobin, jika kau berani, pergi temui jalan itu hari ini. Aku akan memutuskan hubungan ibu anak kita. Terserah. Jiang Yobin, kamu kembali ke sini. Jadi ternyata rantai modal keluarga Jiang putus saat itu semua ulah kelompok Su menjebakku dan memenjarakanku. Itu hanyalah langkah untuk menjatuhkan keluarga Jiang. Su Tingcuan, kau sangat kejam. Kamu mencari Jiang Yobin. Kamu hanya mencari mati. Kau yang memberitahu Nyonya Jiang. Jiangwan. 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 Jalan. Jiangwan. Ini bukan jalan kembali ke klub mimpi. Ganti pakaianmu. Apa maksudmu? Dalam setengah jam, Su Group akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi skandal siaran langsung. Kamu yang akan maju. Jadi ada juga Tuan Su, hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Jika tidak bisa diselesaikan, maka aku akan menyelesaikanmu. Kau. Konferensi pers. Konten siaran langsung dari Tuan Chu. Apakah itu benar, Tuan Chu? Tolong jawab pertanyaannya. Mohon tanggapi, mohon jawab pertanyaan saya. Bahkan hal semacam ini demi uang. Kau bisa melakukannya, sungguh. Ucapkan beberapa patah kata. Tuan Su, Tuan Su. Tuan Chu. Selamat siang, para reporter. Saya Jiang Wan, juga mantan istri Tuan Su. Siaran langsung hari itu adalah karena saya tidak senang dengan properti pembagiannya.
Jadi saya menyutradarai dan berakting dalam drama sendiri. Bahkan hal semacam ini demi uang. Kau bisa melakukannya. Terlalu tak tahu malu. Aku dengar wanita ini dulu pernah di penjara, terjebak dengan mantan istri seperti itu. Presiden Chu benar-benar tidak beruntung. Presiden Su, Apa yang baru saja saya katakan adalah palsu. Su Tingchuan memaksa saya mengatakannya. Alasan mengapa saya ada di sini hari ini adalah untuk mengekspos kelompok Su, mengekspos Su Tingchuan. Ini semuanya adalah bukti. Presiden Chu, apakah foto-foto ini asli? Apakah grup Chu benar-benar berdagang secara ilegal? Wanita gila. Kamu percaya apa yang dia katakan? Wanita gila. Xiang Wan. Ayah, ayah. Mengapa ayah di sini? Apakah ayah tahu bahwa saya... Dasar anak durhaka. Ayah, Jangan panggil saya ayah. Saya tidak punya anak perempuan seperti Anda. Anda membunuh ibumu. Anda menyebabkan keluarga Xiang hancur. Jika bukan, karena bantuan Presiden Zhu selama bertahun-tahun ini, keluarga Xiang sudah lama bangkrut. Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi Anda memfitnah Presiden Zhu. Apakah Anda harus membunuh semua orang agar puas? Presiden Zhu, saya benar-benar minta maaf. Itu karena saya gagal mendidik putri saya. ayah, apakah Su Tingchuan mengancam ayah? Katakan padaku, apakah dia? Anda masih terobsesi dengannya sekarang. Keluarga Xiang kami tidak memiliki anak perempuan seperti Anda. Ayah? Apa yang ayah katakan? Maksud saya, mulai hari ini dan seterusnya. Anda dan saya memutuskan hubungan ayah anak perempuan kita. Tindakan Anda dan keluarga Xiang tidak ada hubungannya satu sama lain. Kebenaran masalahnya ada di sini. Aku pikir semua orang sudah melihatnya. Jadi ternyata mantan istri Presiden Chu benar-benar gila. Aku tidak gila. Dia berbohong. Lepaskan aku. Su Tingchuan. Jadi kau sudah merancang jebakan. Hanya menungguku masuk. Xiang Wan. Panggil dokter dengan cepat. Bagaimana keadaannya? Nona Xiang, ini adalah pilek yang menyebabkan demam tinggi. Akan baik-baik saja ketika demamnya turun. Bangun, jangan mati. Cepat bangun. Bangun. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Aku tidak membunuh siapapun. Bukan aku. Bukan aku. Su Tingchuan, apa yang kau lakukan? Kamu demam. Kamu perlu istirahat. Bukankah seharusnya kau senang aku mati? Sekarang, kau hanya meneteskan air mata buaya. Apa yang kau pura-purakan? Bagaimana kamu mendapatkan tanda lahir di bahumu itu? Tanda lahir? Tentu saja, tanda lahir adalah sesuatu yang aku lahirkan dengannya. Apa urusanmu? Lepaskan dan biarkan aku melihat. Apa kau gila? Aku tidak menyuruhmu pergi. Lepaskan aku. Benar-benar dia. Su Tingchuan, kau bajingan. Orang yang menyelamatkanku di danau es 10 tahun lalu. Apakah itu kamu? Bagaimana jika aku bilang ya? Zhu Tingchuan, keluar sini. Tuan Muda Jiang, Anda tidak bisa masuk. Xiang Wan. Tuan Muda Jiang, jika Anda terus seperti ini, saya harus bersikap tidak sopan. Menyingkirlah. Kehadiran Tuan Muda Jiang pasti berarti sesuatu yang mendesak. Zhu Tingchuan, jangan bicara omong kosong padaku. Di mana Xiang Wan? Apa yang sudah kau lakukan padanya? Dia sedang beristirahat. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Kamu tidak bisa membawanya. Apa maksudmu, Zhu Tingchuan? Bahkan jika dia benar-benar yang menabrak King Ran,
Dia sudah dipenjara dan kakinya lumpuh. Hidupnya hampir hancur total olehmu. Apa itu belum cukup? Bagaimana lagi kau ingin menyiksanya? Ini antara dia dan aku. Itu bukan urusanmu. Aku tidak ingin membuang kata-kata denganmu. Aku harus membawanya pergi hari ini. Ini buruk, ini buruk. Nona Xiang sudah pergi. Xiang Wan. Xiang Wan, apakah kamu mencoba mati? Pegangan yang erat, naiklah. Dasar bajingan. Jangan panggil saya ayah. Saya tidak punya anak perempuan seperti Anda. Anda membunuh ibumu. Apakah Anda harus membunuh semua orang? Apakah Anda puas? Kakimu lumpuh dan ibu tidak bisa hidup kembali. Bahkan kerabat terdekatmu tidak percaya padamu. Xiang Wan, apa gunanya kau melakukan semua ini? Xiang Wan. Xiang Wan. Xiang Wan, aku tahu kau masih marah. Aku minta maaf. Kualifikasi apa yang dimiliki pendosa sepertiku untuk membuat Tuan Muda Jiang meminta maaf padaku? Xiang Wan, aku tahu Mama dan Song Qiaoku. Mereka sudah keterlaluan. Ibuku sudah meninggal. Dan mereka masih menghinanya seperti itu. Jika itu kau, bisakah kau menerima permintaan maaf mereka? Aku hanya ingin Tuan Muda Jiang untuk menjauh dariku di masa depan. Anggap saja ini sebagai bantuan untukku. Tolong jangan mencariku lagi. Xiang Wan. Xiang Wan. Jiang Yubin. Jiang Yubin, ada apa? Ada apa? Aku baik-baik saja. Bodoh sekali. Bagaimana jika kamu tertabrak dan terbunuh mobil? Jangan menangis. Kamu akan jelat jika terus menangis. Yobin. Yobin. Bangun, jangan menakutiku. Yobin, apakah ada yang bisa menyelamatkannya? Yobin. So Tingcuan, tolong selamatkan dia. Xiang Wan, dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Memohon padaku untuknya. Anggap saja. Demi aku menyelamatkanmu 10 tahun yang lalu. Tolong selamatkan dia. Aku mohon padamu. Xiang Wan, apakah kau begitu peduli padanya? Aku mohon padamu. Pergi. Tidak, turunkan aku. Turunkan aku. Presidensi, bagaimana dengan Tuan Muda Jiang? Buang dia ke gunung. Beri makan dia ke anjing. Lepaskan aku. The film was translated Kau ingin and membunuhku? narrated Ya, by 3 tahun ini. Setiap saat aku ingin membunuhmu. Kamu memaksaku melakukan ini. Presiden Zhu, masalah yang Anda perintahkan sudah diurus. Apakah itu Yubin? Apa yang kamu lakukan padanya? Awasi dia. Ya. Pengawasan persimpangan telah diselidiki. Truk yang menabrak Nona Jiang malam ini, milik perusahaan Jiang. Tuan Muda Zhu. Masalah ini, mungkinkah terkait dengan Nona Jiang? Saya lancang. Benar. Hapus rekaman pengawasan itu. Jangan menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Ya, Su Tingcuan, apakah kamu sangat mencintainya? Bahkan tahu dia melakukan kejahatan. Kamu masih ingin membantunya menutupinya? benar. Presiden Zhu ini dikirim oleh Tuan Muda kedua. Undangan pesta ulang tahun. Tuan muda kedua keluarga Su, Su Jinyan. Seorang bajingan. Berani dipanggil tuan muda kedua? Saya salah bicara. Saya akan segera mengirim pesan ke sana. Mengatakan Anda tidak punya waktu.
Tanda lahir di tubuhku, bisa ada. Pernahkah kamu mencium bau daging terbakar? Kamu gila. Seseorang. Apakah ada orang di sini? Seseorang. Ini adalah ruang bawah tanah. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, tidak ada yang akan datang. Wajah yang begitu cantik. Tidak heran kakakku begitu setia padamu. Sayang sekali. Dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Presiden Su. Lepaskan. Presiden Su, cepat, padamkan apinya. Ting Chuan. Ting Chuan, selamatkan aku. Su Ting Chuan. Su Ting Chuan, tolong saya. The film was translated Presiden Su. and narrated Tubuh by Nona Xiang telah Emilia. ditemukan. Presiden Su, apa yang hilang? Biarlah hilang. Mohon terima belasungkawa kami. Aku bilang dia bukan Xiang Wan. Apa yang kalian tunggu? Cari. Kau bahkan tidak bisa menemukan seseorang. Ting Chuan, sebenarnya, kamu tidak perlu membeli cincin berlian semahal itu. Saya tahu kamu sibuk. Saya akan mengurus persiapan pernikahan ketika saatnya tiba. Kau bisa membeli apapun yang kau butuhkan sendiri. Aku masih ada rapat. Suami. Kita pasti akan bahagia. Setengah tahun kemudian, Nona, artikel ini sedang tren akhir-akhir ini. Konon ini adalah kisah nyata. Mereka semua mengatakan bahwa Nona J, yang menyulut apel dan membunuh istri sah dari keluarga kaya itu, adalah Anda. Siapa sebenarnya yang menulis hal-hal ini? Apakah dia ingin mati? Dia adalah penulis terkenal bernama Anna. Saya dengar dia sudah pensiun selama beberapa tahun. Tiba-tiba, dia merilis sebuah artikel seperti ini. Dan itu menjadi viral dalam semalam. Tuan Su. Ting Chuan, apakah kamu sudah melihat novel ini? Yang bernama Ene itu hanya menyebarkan rumor. Cepat cari seseorang untuk melarangnya. itu hanya cerita fiksi. Jika kau memiliki hati nurani yang bersih, mengapa melarang orang lain? Aku takut itu akan memengaruhi reputasi grup Zhou. Benarkah? Presiden Su, ini dari kemarin pagi. Seseorang mengirimkannya secara anonim ke perusahaan. Ini adalah catatan investigasi kecelakaan mobil dari tahun itu. Hampir semua saksi dari tahun itu sedang menjalani prosedur imigrasi. Termasuk seniman tato yang bersaksi melawan Nona Xian. Siapa yang mengirim barang-barang ini? Itu anonim. Presiden Su, Anda seharusnya tidak mencurigai Nona Xian, kan? Nona Xian, dia sudah meninggal lebih dari setengah tahun. Selidiki ini untukku. Dalam 3 hari. Aku ingin hasilnya. Ya. Lalu perjamuan malam ini. Seperti biasa. Ya. Xiang Wan. Apakah kau benar-benar pergi? Presiden Chu, aku dengar kau sudah menikah. Mengapa kau tidak membawa istrimu bersamamu?
Presiden Su, saya akan memperkenalkan majalah kami, pemimpin redaksi baru Ana, kepada Anda nanti. Dia adalah wanita berbakat yang terkenal. Baru saja kembali ke Tiongkok. Dia yang bertanggung jawab atas wawancara eksklusif Anda kali ini. Seseorang yang diperkenalkan oleh Presiden Lu, pasti 1 dari sejuta. Presiden Zhu dan istri keduanya selalu memiliki hubungan yang buruk. Mereka sudah lama berpisah. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bagaimana aku tahu? Kau tidak memberitahuku. Lihat, dia benar-benar cantik. Siapa dia? Saya dengar dia pacar Tuan Muda Jian, seorang wanita kaya dan cantik yang kembali dari luar negeri. Kapan Tuan Muda Jian punya pacar? Bukankah dia selalu menyukai Xiang? Presiden Su, apakah saya salah lihat? Bukankah ini Nona Xian? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Xiang Wan. Tuan ini, kamu salah orang. Saya tidak mengenalmu. Apa yang kau katakan? Kau tidak mengenalku. Zhu Tingchuan, lepaskan dia. Dia bukan Xiang Wan. Kamu The salah film was orang. translated Aku tidak and mungkin salah. narrated by M Media. Ana, ada apa? Kau memanggilnya apa? Ana, dia adalah pemimpin redaksi baru yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Dia bukan Ana. Dia adalah mantan istriku. Presiden Su, Anda pasti bercanda. Saya bersusah payah untuk mempekerjakannya. Keluarganya terkemuka. Bisakah Anda melepaskannya? Tuan ini, jika kamu tidak melepaskan, saya akan menuntutmu karena membuat masalah. Presiden Su, banyak orang yang melihat. Mari kita bicara nanti. Kamu baik-baik saja? Saya mau ke toilet. Direktur Zhu, mungkin mereka benar-benar hanya mirip. Bantu aku mengambil pakaian. Baik. Apa yang kamu lakukan? Turunkan saya. Aku ingin tahu, apakah kau Xiang Wan? Sangat sederhana. Di mana tatomu? Melakukan ini. Bagaimana Zhu Tingchuan akan mempercayai saya? Zhu Tingchuan tidak mudah dibodohi. Ikuti saranku. Berhentilah mendekatinya dengan sembarangan. Selama Jiang Qingran masih miliknya, penyelamat, dia tidak akan percaya bukti apapun lagi. Saya harus merobek dengan tangan saya sendiri semua kebenaran. Ini kalung itu. Kartu nama desainer. Janji temu jam 7 malam ini. Klub Impian. Direktur Zhu, identitas Nona Ana telah diverifikasi. Dia memang telah tinggal di luar negeri. Bukankah itu Nona Ana? Pergi dan lihat. Ya. Hati-hati. Terima kasih. Tuan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu baru di sini. Keterampilanmu terlalu buruk. Apa yang kau katakan? Ini. Tip. Cari mentor dan belajar dengan benar. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan pelanggan. Hei, lepaskan saya. Lepaskan saya.
Apakah kita sudah sampai rumah? Saya ingin mandi. Berhenti berpura-pura. Kau tidak mabuk. The film was translated Katakan padaku. and narrated by M. Siapa Media. sebenarnya kau? Saya Ana. Berbohong. Sakit. Ini bukan rumah saya. Saya ingin pulang. Yolbin, Kau memanggilku apa? lagi pula ini bukan ulang tahun Jiang Qingran. Apa kata sandinya? Xiang Wan. Su Tingchuan, berkat kamu. Benarnya, seseorang menawarkan 2 kali lipat uang Manajer gedung. untuk membeli rumah ini. Jadi, saya katakan rumah ini tidak lagi untuk disewa. Pindahkan semua barangnya keluar. Berhenti. Ku bilang, hentikan. Jika kau tidak berhenti, aku akan memanggil polisi. Halo, saya ingin melaporkan kejahatan. Alamat saya Gedung 1, Oasis Garden. Su Tingchuan, kembalikan ponselku. Tuan Su, selarut malam ini, bagaimana bisa Anda datang sendiri? Rumah ini akan segera dikosongkan. Jadi, kau yang membayar mahal untuk membeli rumah ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang saya inginkan? Anda akan segera tahu. Ditemukan. Kembalikan padaku. Jadi, haruskah saya memanggil Anda Ana? Atau Xiang Wan? Tuan Su, selarut malam ini membawa begitu banyak orang ke rumahku, menghancurkan dan membuat keributan. Semua untuk masalah ini lagi. Jika Anda bukan dia, maka jelaskan ini. Mengapa foto peringatan itu ada di sini? Jelaskan. Baik, akan kujelaskan padamu. Aku baru saja kembali ke negara ini, dan belum menemukan tempat tinggal yang cocok. Yobin membantuku menyewa rumah ini. Aku membantunya menjaga barang-barang seorang teman. Apa ada masalah? Sekarang, tolong keluar sini. Apakah Anda pikir saya akan percaya itu? Siapa yang akan menyembunyikan seseorang di rumah mereka? Terkadang aku berpikir, yang hidup lebih menakutkan daripada yang mati. Apa maksud Anda? Kau tidak menghargainya saat dia masih hidup, tapi sekarang kau terobsesi padanya setelah dia meninggal. Apa kau membencinya, atau kau mencintainya? Ana. Presiden Su. Ana. Halo, apa yang sedang Anda lakukan?
Tuan Muda Jian, mari kita bicarakan baik-baik. Pisau bedah Anda ini bisa menyebabkan kematian seseorang. Zhu Tingchuan, coba pindahkan dia lagi. Jadi bagaimana jika saya menyentuhnya? Polisi ada di sini. Anda memanggil polisi? Zhu Tingchuan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di sini? Presiden Zhu, ada banyak badai baru-baru ini. Jika sesuatu yang lain terjadi, akan sulit menjelaskan kepada ketua. Ayo pergi. Cepat keluar. Ayo pergi. Lukanya terbuka lagi. Kita harus segera mengobatinya. Xiang Wan, tolong tahan Lan. Bukan apa-apa. Dibandingkan beberapa tahun terakhir, rasa sakit kecil ini bukan apa-apa. Zhu Tingchuan, bajingan itu. Biarkan aku mengobatimu dulu. Beberapa hari terakhir ini, Jiang Qingran diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki. Dia mungkin curiga. Kami ingin dia curiga. Dengan begitu, dia akan mati-matian mencoba menghentikan wawancara minggu depan. Memberi kami kesempatan untuk merusak reputasinya. Presiden Zhu, orang yang Nona Anna temui di Dream Club terakhir kali, adalah seorang desainer perhiasan. Menerima deposit Nona Anna sebesar 100.000 rupiah. Saya ingin memesan kalung khusus. Kalung. Xiang Wan, Anda masih belum menyerah? Baiklah. Karena mereka ingin bermain, maka mari kita bermain dengan mereka sampai akhir. Keluar, kalian semua, keluar dari sini. Mengapa Anda begitu marah? Siapa yang membuat kakak ipar saya tidak senang lagi? Kenapa aku tidak bahagia? Tidakkah kamu tahu? Kabar baik dan kabar buruk. Yang mana yang ingin Anda dengar lebih dulu? Berhenti bertele-tele. Cepat beritahu aku tidak mood. Baik, kalau begitu mari kita bicara tentang kabar buruknya dulu. Kabar buruknya, sebenarnya, malam itu, yang meninggal di villa adalah seorang model wanita miskin. Xiang Wan tidak meninggal. Dia benar-benar tidak mati. Jeti, Anda adalah Xiang Wan. Jika saya tidak salah, mereka akan mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan mobil 3 tahun lalu dalam wawancara minggu depan. Apa? Lalu apa yang kamu lakukan duduk di sini? Cepat hentikan mereka. Jangan lupakan apa yang terjadi 3 tahun lalu. Kamu juga terlibat. Jangan khawatir. Ada juga kabar baik. Wawancara ini, saya akan memastikan dia datang dengan nyawanya, tetapi tidak kembali hidup-hidup. Aku di lantai bawah stasiun TV. Aku membawa dunia luar selalu sangat tertarik pada kehidupan pribadi Presiden Chu. Aku dengar Tuan Chu dan Nona Ji jatuh cinta pada pandangan pertama. Nona Ji Eng, yaitu Anda, istrinya saat ini, juga penyelamatnya. Apakah ini benar? Ponsel Xiang Wan. The film was translated and narrated by Presiden Chu, M-Media. tentu saja, itu benar. Ting Chuan, kamu ingin aku membicarakan ini, kan? Ting Chuan, siaran langsungnya masih berlangsung. Kamu mewakili seluruh perusahaan Chu. Nona Chu, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Saat itu, kami masih di sekolah menengah atas. Ting Chuan tidak sengaja jatuh ke air. Aku kebetulan lewat dan menyelamatkannya. Kemudian, beberapa tahun kemudian, Ting Chuan menemukanku karena kalung ini. Ini pasti yang legendaris. Cinta pada pandangan pertama. Cinta Anda begitu menyentuh. Apa yang begitu menyentuh tentang itu? Menggunakan kalung palsu, menyamar sebagai dermawan penyelamat hidup. Apa yang begitu menyentuh tentang itu? Apa kau tidak merasa jijik? Xiang Wan. Xiang Wan. Siapa Xiang Wan? Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi kepada semua orang.
Selain menjadi Ana, saya punya identitas lain, yaitu mantan istri Tuan Su yang sudah meninggal, Xiang Wan. Ana, semuanya sedang disiarkan langsung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Presiden Lu, jangan khawatir. Lanjutkan siaran langsungnya. Saya jamin apa yang akan saya katakan akan membuat rating siaran langsung ini mengguncang seluruh kota Hai. Setelah berakting begitu lama, Anda akhirnya mengakuinya sekarang bahwa Anda adalah Xiang Wan. Silakan. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tuan Zhu sebaiknya tanyakan pada istrinya sendiri. Siapa yang mengirim orang untuk menculikku? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Penculikan apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bawa dia masuk. Jujurlah. Nora, selamatkan saya. Nona Su. Ini pengawalmu, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak tahu tentang ini. Ting Chuan, kamu harus percaya padaku. Meskipun ini adalah pengawal Qingran, itu tidak bisa membuktikan bahwa Qingran memerintahkannya. Su Ting Chuan, kau masih sangat percaya pada Jiang Qingran. Baik. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat fitnah, kebohongan. Ini berasal dari 3 tahun lalu. Catatan lengkap tentang Anda membuka rekening untuk mereka di luar negeri, memaksa mereka memberikan kesaksian palsu, dan kemudian membiarkan mereka membawa keluarga mereka untuk bersembunyi di luar negeri, orang-orang yang tidak akan pernah bisa kembali. Apakah itu Anda? Aku tidak. Apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Itu benar. Ting Chuan, orang-orang ini telah berulang kali mengubah cerita mereka. Kata-kata mereka tidak bisa dipercaya. Masih berdalih. Lalu bagaimana dengan video ini? Akulah yang menjebakmu. Bisakah itu meyakinkan semua orang? Ting Chuan, semua ini palsu. Itu Xiang Wan. Xiang Wan cemburu padaku. Cemburu karena kami menikah. Sengaja menjebakku. Alasan dia hari ini membawa semua orang ini ke sini adalah untuk mendorong opini publik dan merusak reputasiku. Xiang Wan, kamu sangat kejam. Saya kejam? Apa yang telah Anda lakukan kepada saya dan ibu saya adalah hal yang paling kejam. Jiang Qingran, saya sudah menelpon polisi sebelum datang ke sini. Apakah Anda akan menyerahkan diri? Atau Anda menunggu polisi menangkap Anda? Pilih sendiri, memanggil polisi. The film was Ting Chuan, translated and aku tidak mau pergi narrated ke by kantor M. polisi. Media. Kamu pernah bilang, kamu akan melindungiku selamanya dan percaya padaku. Semuanya. Matikan siaran langsungnya. Su Ting Chuan, apa maksudmu? Anda masih percaya omong kosong yang dia katakan? Xiang Wan, Qingran tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Dia tidak bisa pergi dengan polisi. Apa yang Anda katakan? Sekarang setelah semuanya terjadi, mempertahankannya tidak akan membawa kebaikan bagi Anda selama Anda berjanji kepada saya untuk melepaskan Qingran. Kompensasi apa yang Anda butuhkan? Sebutkan saja. Zhu Tingchuan, kamu akhirnya masuk akal. Su Ting Chuan. Jadi Anda sama sekali tidak peduli tentang kebenaran, bahkan jika Jiang Qingran melakukan pembunuhan dan pembakaran, melakukan kejahatan keji, Anda akan tetap melindunginya. Begitukah? Jumlah pada cek ini, Anda bisa mengisinya sesuka Anda. Saya harap semua ini akan berakhir di sini. Anda pikir Terimalah belasungkawa saya. Zhu Tingchuan, kami tidak butuh kebaikan palsumu di sini. Pergi sekarang. Kebaikan palsu saya? Lalu Anda punya kebaikan sejati? Utang 300 juta, bisakah Anda membayarnya kembali? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk membayarnya kembali untuknya? Jika Anda ingin menyelamatkan grup Xiang, maka tanda tangani ini. Selama kamu menandatangani surat pernyataan ini, Presiden Zhu akan membantu keluarga Xiang melunasi utang besar. Grup Xiang berutang 300 juta. Meskipun Anda dijual, itu tidak akan cukup untuk membayarnya kembali. Jadi surat pernyataan ini adalah satu-satunya jalan keluar Anda. Su Tingchuan?
Jadi semua yang telah Anda lakukan adalah untuk memaksa saya melepaskan Jiang Qingran. Saya beritahu Anda, sama sekali tidak mungkin. Nona Xiang, Anda salah paham. Hari ini, surat pernyataan ini, Anda harus menandatanganinya. Mau tidak mau. Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Xiang Wan, Anda punya nyali. Namun meskipun dengan keberanian, Anda tetap tidak bisa menyelamatkan perusahaan Xiang. Xiang Wang, bagaimana kabarmu? Zhu Tingchuan, dasar bajingan. Su Tingchuan, Anda akan dihukum? Baiklah, saya akan menunggu. Ayo pergi. Presiden Su, ini adalah Presiden Zhu, seperti yang Anda duga, anak ini mencoba menyelundupkan diri keluar, tapi kami menghentikannya. Presiden Zhu, tolong ampuni saya. Nona Jiang memaksa saya melakukannya. Presiden Zhu. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya bisa mempertimbangkannya, melepaskan Anda dari masalah. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Tato Nona Xian? Palsu. Itu tanda lahir. Adalah nyata. Lalu bagaimana dengan cairan ini? Bukankah kau bilang itu hanya bisa menghilangkan tato? Itu karena The itu film was bincarkan. translated Asam sulfat and pekat. narrated by M. Meaning. Apa? Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Nona Jian. Nona Jiang memaksaku melakukannya. Presiden Su. Tolong ampuni saya. Nona Jiang memaksaku melakukannya. Presiden Su. Memaafkanmu. Presiden Su, para pekerja itu sama sekali tidak mengundurkan diri. Mereka diperintahkan untuk melakukannya, hanya untuk memaksa Xiang Qingshan bunuh diri. Siapa yang melakukannya? Ini. Aku menyuruh mereka melakukannya. Ketua. Aku hanya memberi peringatan kepada keluarga Xiang. Melawanku hanya akan berujung pada kematian. Kau memaksa Xiang Qingshan untuk mati. Jadi kenapa, kalau aku melakukannya, Zhu Tingchuan? Kau adalah putra Zhu Mingli. Akulah yang melatihmu. Apa yang kau pikul di pundakmu adalah masa depan seluruh keluarga Su. Selain ini, wanita dan kerabat seharusnya bukan menjadi batu sandunganmu. Aku tidak butuh kau mengajariku cara melakukan sesuatu. Kau pikir sayapmu sudah mengeras, dan aku tidak bisa mengendalikanmu lagi? Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Jika kau tidak bisa mengakuisisi grup Xiang, maka aku akan bertindak sendiri untuk meratakan semua rintangan. Tentu saja, wanita itu juga. Xiang Wan, kakak Xiang Chem, turut berduka cita. Turut berduka cita. Bagaimana saya bisa menyampaikan belasungkawa saya? Orang tua saya baik kepada semua orang sepanjang hidup mereka. Mereka meninggal dunia. Dan bahkan tidak ada yang berduka untuk mereka. Semua orang di kota Hai tahu. Kita telah menyinggung Zhu Corporation. Siapa lagi yang berani datang?
Mereka tidak berani datang. Saya berani. Song Qiao, apa yang Anda lakukan di sini? Anda mencuri tunangan saya dan membuat saya kehilangan muka di kota Hai. Menurut Anda, apa yang saya lakukan di sini? Song Qiao, pertunangan kita sudah dibatalkan sejak lama. Ini adalah upacara peringatan Paman Xiang. Kamu tidak diterima di sini. Pergi sekarang. Kakak Yobin, Anda masih melindungi wanita ini. Apakah Anda tahu Bibi Jiing sangat khawatir Qingran ditangkap sampai dia dirawat di rumah sakit? Apakah Anda belum pulang? Qingran ditangkap? Itu salahnya sendiri. Anda. Nona Song, jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Sikap sombong seperti itu, saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan kepada saya. Hancurkan. Apa yang Anda lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang Anda lakukan? Minggir, hentikan. Jangan sentuh gambar ayah saya. Tolong. Nona, Nona. Jangan kemari. Xiang Wan, apakah Anda mencoba membunuh seseorang? Anda pikir saya tidak akan berani? Anda telah mencari masalah dengan saya berkali-kali. Aku sudah menoleransi semuanya. Tapi kau seharusnya tidak mempermalukan orang tuaku. Xiang Wan. Berhenti. Tuan Zhou, tolong selamatkan saya. Xiang Wan sudah gila. Dia mencoba membunuh saya. Xiang Wan, apa kau ingin menghabiskan beberapa tahun lagi di penjara? Kau pikir aku takut? Aku adalah orang yang tidak punya apa-apa. Aku tidak takut apapun. Kau tidak takut. Tapi bagaimana dengan keluarga Xiang? Keluarga Xiang. Kamu baik-baik saja? Su Tingchuan, kau datang ke sini hari ini hanya untuk menyelamatkannya. Membiarkan saudaramu menghabiskan beberapa tahun di penjara. Zhu Tingchuan, siapa yang kau coba takuti? Aku tidak melanggar hukum. Hak apa yang kau miliki untuk memasukkanku ke sana? Kau beritahu aku, berapa tahun hukuman yang kau dapat untuk penyuapan? Kakak. Apa ini? Apa kau ingat dulu? Pabrik di pinggir kota timur itu, bagaimana kau mendapatkannya? Kau tahu itu di hatimu. Dari mana foto-foto ini berasal? Robek semuanya. Masih ada beberapa kotak di rumah. Cukup untuk kau robek. Apa ini benar? Kau benar-benar menerima suap? Mengapa kau melakukan ini? Bukankah itu semua karena mereka, keluarga Zhu, yang memaksa kami melakukannya? Jika kami tidak melakukan ini, keluarga Xiang kami hanya akan menunggu kematian. Lalu apa yang kau ragukan? Tanda tangani. Kakak. Serahkan dirimu. Xiang Wan, apa yang kamu bicarakan? Jika ayah masih hidup, dia pasti akan setuju melakukan ini. Kakak. Satu orang melakukan, satu orang bertanggung jawab. Hanya masuk saja. Kang, aku akan pergi. Tunggu. Cepat, lari. Bawa dia pergi. Tidak. Aku akan menandatanganinya, biarkan kakakku pergi. Kau tidak bisa menandatanganinya. Globe Xiang adalah hasil kerja keras ibu dan ayah. Kau tidak bisa menandatanganinya. Zhu Tingchuan, Presiden Zhu, berhati-hatilah. Kakak. Kakak, jangan menakutiku. Pendarahannya tidak akan berhenti. Bawa dia ke rumah sakit dengan cepat. Tunggu. Zhu Tingchuan, nyawa manusia dipertaruhkan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Tanda tangani ini. Globe Xiang adalah milikmu. Tapi jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Anda membuat saya takut setengah mati. Seluruh keluarga palsu. Dia pantas mati. Beraninya Anda mengancam Presiden Chu. Presiden Zhu, Bicara. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? aku melakukannya demi keselamatanmu. Bicara. Itu adalah ketua. Ketua berkata, jika kau berhati lembut, aku akan mencari kesempatan untuk membunuh kakak beradik Xiang. Dengan begitu,
Tidak ada yang akan menghentikan kita untuk mengakuisisinya. Mama, Kemari. Berhenti. Untuk apa kau menangis? Tahan air matamu. Tidak berguna. Anak-anak semuanya tidak berguna. Kau adalah putra Zhu Mingli. Mulai hari ini, selain Globzo, tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang bisa menggoyahkanmu, mengerti? Masuk. Kakak. Aku dengar. Kontrak akuisisi untuk perusahaan Xian dinegosiasikan olehmu. Mengesankan. Siapa yang memberitahumu? Itu tidak benar. Ayo. Lihat ini. Presiden perusahaan Su, bukankah itu belum milikmu? Kau ingin mengambil barang-barangku? Kau tidak pantas. Kakak. Kau masih berjaga-jaga terhadapku? Keluarga. Benarkah? Aku punya kabar baik. Kakak ipar sudah keluar. Kamu belum makan dengan baik 2 hari ini. Jadilah anak baik dan makanlah makananmu. Aku akan memberitahumu kabar baik setelah kamu selesai makan. Ini tentang rencana perawatan kakakmu. Rencana perawatan. Apakah kau sudah menghubungi spesialis? Dr. Mikun, yang kusebutkan padamu terakhir kali, yang paling terkenal di dunia, seorang ahli bedah saraf, setuju untuk melakukan operasi untuknya. Benarkah? Sekarang, kamu bisa makan dengan benar, Kak. Jangan dimakan. Ada apa? Seseorang mengutak-atik kotak makan siang itu. Presiden Su, perawat yang bertugas mengatakan bahwa Nona Siang sudah berada di rumah sakit dan belum pergi. Tunggu. Pasien ini dari bangsal mana? Dokter, pasien di bangsal 703 sekarat. Presiden Su, 703 adalah bangsal Tuan Muda Su. Bagaimana ini bisa terjadi? Rumah sakit ini memiliki The film kamera was pengawas. translated Siapa yang and berani melakukan hal narrated seperti by itu? M-Media. Di mana Nona Xian? Presiden Su. Presiden Zhu, Anda baik-baik saja? Persimpangan Jalan Funif. Nomor plat Haicheng B5237. Kirim seseorang untuk memeriksa rekaman pengawas. Nona Jian, orang itu sudah tertangkap. Xiang Wan, kamu masih jatuh ke tanganku. Nona Jian, bagaimana kita harus menanganinya? Lemparkan dia ke perahu. Dan kirim dia ke Myanmar Utara untukku. Aku ingin dia hidup lebih buruk daripada mati. Ya, Nona Jian. Kakak, kenapa kamu? Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Dan aku tidak akan berani punya adik sepertimu. Tidak,
Kakak, biarkan aku menjelaskan. Xiang Wan menjebakku. Aku melakukan ini karena dia memaksaku. Kakak, selama Xiang Wan pergi, aku akan tetap menjadi Nona Chu. Aku menikah ke keluarga Chu, juga bermanfaat bagi perusahaan Jing kita. Kenapa kamu membantu orang luar? Cukup. Selama bertahun-tahun, ibu selalu memperlakukanmu seperti putrinya sendiri. Apalagi yang tidak membuatmu puas? Apakah kamu harus menikah dengan keluarga Su? Memperlakukan aku seperti putrinya sendiri? Pada akhirnya, kamu tidak pernah memperlakukan aku sebagai keluarga. Sejak hari pertama aku masuk keluarga Jing, aku takut setiap hari. Aku takut ketika aku bangun, aku akan kembali ke panti asuhan yang kotor dan berantakan itu lagi. Aku tidak berani membangkang. Alat musik, tiket, menari. Aku harus melakukan semuanya dengan sempurna. Apakah kamu tahu betapa lelahnya aku hidup? Jadi kamu sengaja mendekati Zhu Tengchuan dan tidak ragu untuk menjebak Xiang Wan untuk mengirimnya ke penjara? Itu Chu Tingchuan. Dialah yang memberitahuku bahwa aku bisa melakukan apa saja. Dia bilang bahwa dia akan melindungiku seumur hidupku. Itu karena kau menyamar sebagai penyelamatnya. Xiang Wan, kamu berani datang? Mengapa aku tidak berani? Kalungku, kembalikan padaku. Kembalikan padamu. Apakah kalung ini milikmu? 5 tahun lalu, 200.000 uang tutup mulut. Kau menemukan desainer kalung ini dan menghapus namaku untuk mengukirnya kembali sebagai milikmu. Jadi ternyata Nona Siang hari itu bertemu desainer di Dream Club adalah untuk ini. Kau ingin membunuhku untuk membungkamku. Kau hanya takut kebohongan itu akan terbongkar, bukan? Jadi kalian hari ini bertekad untuk melawanku? Apa yang kau inginkan? Kalau begitu jangan salahkan aku. Kakak, bagaimanapun, sekarang keluarga Jin tidak memilikimu. Semuanya milikku. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Pergi ke dunia bawah. Dan jadilah sepasang kekasih. Apa yang kamu tunggu? Singkirkan mereka. Buang mereka. Buang mereka ke sungai. Baik, Nona Jian, Presiden Su. Aku memintamu untuk menangkap mereka. Kenapa kau menangkapku? Siapa yang ingin Anda bunuh? Xiang Wan, The film was Yubin, apakah translated kalian baik-baik and saja? narrated by Ibu, M. jangan Media. khawatir. Kami baik-baik saja. Mama, kenapa Mama di sini? Jangan panggil saya ibu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya membesarkan Anda selama bertahun-tahun hanya untuk membesarkan serigala bermata putih yang ingin membunuh putra saya sendiri. Orang tak tahu berterima kasih. Mama, bukan begitu. Biar aku jelaskan. Bukan begitu. Apalagi yang harus Anda jelaskan? Jika bukan karena Yobin melihat melalui rencana Anda dan mengganti pembunuhnya, apa yang akan saya lihat sekarang adalah mayat mereka. Mama, bukan begitu. Pasti Xiang Wan. Mereka pasti berbohong padamu. Jiang Qingran. Sudah kubilang sejak lama bahwa jika kau terlalu banyak berbohong, cepat atau lambat akan terbongkar. Diam. Saya buta untuk ditipu oleh Anda selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, saya memutuskan hubungan adopsi saya dengan Anda. Anda bukan lagi nona muda keluarga Jing. Kirim dia ke kantor polisi. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Tidak, tidak, tidak. Tingchuan, selamatkan aku. Tingchuan. Tingchuan, Tingchuan. Su Tingchuan, aku tidak menyangka bahwa kau begitu sangat mencintai Jiang Qingran. Untuk datang menemuinya, kau bahkan tidak menginginkan nyawamu. Ini yang dia tinggalkan. Ambillah sebagai souvenir. Aku sangat menyesal. Tanganku terpeleset. Presiden Zu, biarkan saya.
Semua itu milikmu. Kau harus menjaganya baik-baik. Tidak perlu. Aku tidak mau barang yang sudah dipakai orang lain. Aku menganggapnya kotor. Su Tingchuan, hal-hal yang telah kau lakukan padaku masih jelas dalam ingatanku. Ini belum berakhir. Perusahaan Xiang. Aku pasti akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Jenderal Zhu, mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada Nona Xian? Anda terluka menyelamatkannya, mengakuisisi grup Xiang. Kebangkrutan grup Xiang. Keluarga Xiang hancur. Apakah menjelaskan akan berguna? Jiang Qingran sekarang di bawah pengawasan polisi. Dia tidak mungkin melakukan penculikan itu sendirian. Maksud Anda? Nona Jiang punya kaki tangan. Ya. Pergi selidiki identitas kedua pembunuh itu. Ya. Xiang Wan, saya minta maaf. Ibu, Bibi Jiang, apa yang kau lakukan? Xiang Wan, saya yang mengecewakan Anda. Mengatakan hal-hal kasar sebelumnya. Melakukan banyak hal untuk menyakiti Anda. Aku. Itu semua sudah berlalu. Aku tidak memasukkannya ke hati. tidak apa-apa. Ibu, setiap orang membuat kesalahan. Baik untuk memperbaiki kesalahanmu. Saya akan berubah, saya akan berubah. Bibi, ini sudah sangat larut. Kau harus masuk ke mobil. Baik. Kalau begitu kalian juga pulang lebih awal. Bawa mereka kembali dengan aman. Pastikan tidak ada kecelakaan. Ya, Nyonya. Jangan khawatir, Ibu. Ayo pergi. Hati-hati. Baik. Apa ini? Perjanjian pengalihan ekuitas Jiang Corporation. Ibuku mengalihkan semua saham Jiang Corporation kepadamu. Dia mengatakan bahwa Jiang Medical tidak akan segan-segan The film was untuk sepenuhnya translated mendukung and Jiang Corporation narrated by untuk M bangkit Media. kembali. Kakak, saya terbang ke Haicheng minggu depan. Saya penasaran, apa hubungan Anda dengan pasien? Mengapa Anda begitu terburu-buru meminta saya merawatnya? Orang itu adalah anggota keluarga dari temanku. Teman? Pacar kawak atau pacar cewek? Aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan bicara denganmu nanti. Baik, sampai jumpa minggu depan. Jenderal Zhu, ini adalah informasi tentang kedua pembunuh itu. Keduanya adalah buronan dengan catatan kriminal sebelumnya. Keduanya bersikeras bahwa Jiang Qingran menyewa mereka. Tidak ada dalang. Jiang Qingran tidak punya alasan untuk menyerang Xiang Chen. Ya, mengapa dia menyerang Tuan Muda Xian? Mungkinkah? Kasus akuisisi grup Xiang. Siapa yang sudah ke sini? Saya dengar dari sekretaris bahwa Tuan Muda kedua datang pagi ini. Desak Haimei untuk mencari cara mempercepatnya. Kirim barang secepat mungkin. Agar tidak menjadi rumit, baik, Presiden Xiong. Siapa Anda? Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Benda macam apa Anda ini? Berani menghentikan Tuan Muda ini? Minggir. Ayo, pindahkan semuanya ke dalam. Tua, apa yang ingin Anda lakukan? Tuan apa? Grup Xiang telah diakuisisi oleh Grup Zhu. Jika Anda masih ingin bekerja di sini, Anda harus memanggil saya Jenderal Zhu. Meja busuk dan kaki busuk. Pindahkan keluar untuk saya. Berhenti. Bukankah ini yang kembali dari kematian, Nona Xian? Wajah Anda sudah pulih dengan baik. Saya hampir tidak mengenali Anda. Sui Jinyan, apa yang kau inginkan? Ini grup Xiang. Grup Xiang?
Korporasi Xiang sudah diakuisisi oleh grup Zhu, jika saya tidak salah. Ini tanda tangan Anda kah, Xiangwan? Saya di sini. Ini hanya atas nama korporasi Zhu kami, untuk memulai redekorasi lebih awal dari jadwal. Apakah ada masalah dengan itu? Sui Jinyan. Sebelum akuisisi resmi, tempat ini masih bermarga Xiang. Kau tidak berhak membawa orang masuk ke sini. Saya tidak memenuhi syarat. Biar kulihat, aku pantas atau tidak. Pindahkan mereka keluar untuk saya. Jangan sentuh mereka. Xiangwan. Mengingat Anda adalah mantan ipar saya. Mohon pada saya akan memberi Anda posisi sekretaris. Dasar wanita jalang. Tuan Muda Jian datang tepat waktu. Terburu-buru menjadi pahlawan untuk menyelamatkan wanita dalam kesulitan. Su Jinyan, anjing yang mengandalkan kekuasaan tuannya harus memilih tempat yang tepat terlebih dahulu. Selagi aku masih bersikap masuk akal, pergi dari sini sekarang. Anda memanggil saya anjing? Bukankah Xiangwan hanya sepasang sepatu usang yang sudah dirusak oleh kakak saya? Anda suka memungut sampah sebanyak itu? Tidakkah Anda jijik? Apa yang kamu katakan? Jangan pedulikan berandalan semacam ini. Panggil keamanan. Ya. Kakak. Kakak. Xiangwan adalah orang jahat, mengandalkan Jiang Youbin. Gigolo ini mendukungnya. Sekarang dia ingin merobek kontrak. Dan membuat saya terlihat The seperti ini. film was translated and narrated Su by Jinyan, M Media. jaga mulutmu. Ketika Anda belum bercerai dengan kakak saya, kalian berdua sudah ambigu. Sekarang Anda bahkan melakukannya di depan kami. Betapa tidak tahu malu. Saya malu untuk Anda. Ulangi itu. Anda ingin memukul seseorang? Ayo, pukul saya di sini. Pukul saya, dan saya akan mengirim Anda ke penjara. Yobin, Yobin. Pergi dari sini. Yobin. Lepaskan aku. Zhu Tingchuan. Ini yang kau sebut akuisisi. Jika Yobin terluka, aku belum selesai denganmu. Kau sangat peduli padanya? Kakak salah. Sudah cukup memukul? Cukup. Cukup. Presiden Zhu, jika Anda terus melangkah, seseorang akan mati. Kasus akuisisi. Ini dia, ini dia, ini dia. Ini dia. Bagaimana? Grup Su akan menyelesaikan akuisisi sesuai rencana. Kejadian hari ini murni kecelakaan. Tidak sengaja. Jiang Qingnan menjebakku itu tidak sengaja. Kakakmu membuat masalah di perusahaanku. Juga tidak sengaja. Zhu Tingchuan. Kecelakaan yang kau bicarakan benar-benar cukup banyak. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Tapi akuisisi grup Xiang adalah sesuatu yang tidak akan ada perubahan. Kau belum pergi. Saya pergi sekarang. Zhu Tingchuan. Utang-utang Xiang Corporation. Aku akan bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab. Berdasarkan dirimu. Berdasarkan seluruh Jiang Corporation. Karena Jiang Corporation akan berinvestasi 500 juta di Xiang Corporation sebagai modal Ventura. Kau menggunakan perasaan pribadi untuk menyalahgunakan 500 juta dana publik Dewan Direksi, apakah mereka akan setuju? Tentu saja mereka akan setuju, karena setelah investasi itu, Jiang Corporation dan Xiang Corporation akan menjadi satu entitas. Apa maksudmu? Kamu masih tidak mengerti?
Yobin, apa yang kau lakukan? Xiangwan, mari kita menikah. Ya Tuhan, aku tahu. Presiden Su, Kau setuju begitu saja? Apa kau tidak takut dia menikahimu hanya untuk perusahaan Xiang? Kau pikir semua orang sama serakahnya denganmu? Bahkan jika Xiang Corporation diakuisisi oleh Jiang Corporation, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan orang sepertimu. Seseorang sepertiku? Aku bertanya padamu, orang macam apa aku ini? Zhu Tingchuan, apa yang ingin kamu lakukan pada tunanganku? Tunangan. Su Tingchuan, dalam kapasitas saya sebagai Presiden Xiang Corporation, saya secara resmi memberitahukan Anda bahwa akuisisi ini dihentikan. Mulai sekarang, Anda tidak punya hak untuk mencampuri Xiang Corporation. Xiangwan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau yakin ingin menikah dengannya? Ya, Aku tidak setuju. Zhu Tingchuan, menurutmu kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk tidak setuju? Berdasarkan fakta bahwa dia adalah mantan istriku. mantan istri. Kau masih ingat aku mantan istrimu? Lalu, apakah kau ingat bahwa alasan aku menceraikanmu saat itu adalah karena kau berselingkuh? Nora Xiang, itu semua salah paham. Kesalahpahaman yang membuatku dipenjara. Kesalahpahaman yang juga membunuh orang tuaku. Xiangwan. Kau harus menikah bagaimanapun caranya. Setelah tanggal pernikahan ditetapkan, aku akan memberitahumu antar tamu keluar. Kakak, Xiangwan, jalang itu, berpikir dia bisa mencapai langit dalam sekali lompatan, dengan menempel pada Jiang Yobin, mempermalukanmu di depan umum. Ketika kita mendapat kesempatan, aku akan mencari seseorang untuk mengurus mereka berdua. Apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Kakak, Tentang proposal proyek, hanya karena aku tidak menyelesaikan masalah denganmu. Apa kau pikir ini sudah selesai? tidak. Keluar. Ada apa? Apakah sakit lagi? Obatnya ada di laci. Bagaimana? Merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Bukankah sudah kubilang, kamu harus minum obat ini secukupnya. Penggunaan jangka panjang akan memengaruhi kekebalan tubuhmu. Kamu akan memperpendek umurmu dengan cara itu. Tidak apa-apa. Aku paling tahu tubuhku sendiri. Tapi kamu, Mengenai masalah hari ini, terima kasih. Jika bukan karenamu, keluarga Xiang akan tamat. mengapa kamu berterima kasih padaku? Kebangkrutan grup Xiang. Keluarga Jian juga memiliki tanggung jawab. Aku hanya menebusnya. Tentang lamaran pernikahan hari ini, jangan salahkan aku karena lancang. Bagaimana bisa aku? Aku tahu kau membantuku keluar dari kesulitan. Jika begitu, mereka akan tahu bahwa keluarga Jiang adalah pendukung keluarga Xiang. Dengan begitu, mereka tidak akan menggangguku lagi. Sebenarnya, itu bukan satu-satunya alasan. Apa? Bukan apa-apa. Oh ya, operasi Xiang Chen sudah diatur. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, Dr. Mei Kun akan tiba di Haicheng minggu ini. Benarkah? Bagus sekali. Operasi pasti akan berjalan lancar.